Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan pelajaran Aqidatus Salaf Ashabul Hadith oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan tentang penyebutan athar-athar atau riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk menerima nas-nas syariat apa adanya tanpa melakukan penakwilan-penakwilan, terutama dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah atau berita-berita gaib. Maka amirruha kama ja'at bila kaif, yakni memperlakukan nas-nas tersebut sebagaimana datangnya tanpa melakukan pembahasan tentang kaifiyahnya. Naam. Selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa qala al-Imam Az-Zuhri imamul a'immati fi asrihi wa ainu ulama'il ummah fi waqtihi. Berkata Al-Imam Az-Zuhri adalah seorang imam dari di antara para imam-imam pada zamannya, yakni Imam Az-Zuhri Ibnu Syihab, seorang perawi hadis yang ma'ruf ya, thiqah. Beliau berkata, Allahil bayan wa 'ala rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim. Yani atas Allah subhanahu wa ta'ala al-bayan, penjelasan, yakni penjelasan tentang agama ini semata-mata datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjelaskan hal itu kepada umat ini melalui para rasul. Wa 'ala rasuli al-balagh, sementara kewajiban Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah al-balagh, menyampaikan. Wa alaina at-taslim, dan kewajiban kita hanyalah pasrah, menerima dengan rela apa-apa yang datang atau yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, di penjelasan Al-Imam Az-Zuhri ini beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa hakikatnya agama ini bukanlah merupakan rekayasa seorang manusia pun. Hatta Jibril alaihi salatu wassalam tidak berhak sedikit pun untuk merekayasa agama. Kenapa? Karena penjelasan-penjelasan tentang agama ini semata-mata datang dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama ini bukan hasil rekayasa manusia. Agama bukan hasil rekayasa manusia, dan tidak ada seorang pun ya diberikan keleluasaan untuk masuk di dalam bab ini, yaitu masuk dalam pembahasan mengotak-atik perkara agama. Naam. Wa 'ala rasuli al-balagh, dan kewajiban Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanyalah menyampaikan. Artinya Rasulullah itu berkewajiban menyampaikan agama ini apa adanya, sebagaimana datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dibawa oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Sebab itu dalam beberapa perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diajari langsung oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ada yang para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang beberapa perkara, dan Rasulullah belum mendapatkan wahyu tentang itu. Beliau pun tidak menjawab, tidak memberikan keterangan, sampai Jibril datang memberikan penjelasan, baru beliau menjelaskannya, ya. Nah, artinya hatta Rasulullah ya yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan agama ini kepada umat, itu beliau sama sekali menahan diri dari apa-apa yang beliau tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menahan diri untuk masuk membahas pembahasan agama itu berdasarkan keinginan beliau semata, tidak. Sebab itu ada dalam satu kisah ya, ketika ada seorang wanita yang dia sudah berhijrah duluan, suaminya itu belum berhijrah. Kemudian mereka berpisah, dan setelah belakangan itu suaminya berhijrah dan suaminya masih ingin untuk kembali kepadanya, tetapi dia sudah tidak mau. Terus menerus suami menampakkan, ya, mantan suaminya itu menampakkan keinginannya untuk kembali, sampai Rasulullah menjadi wasilah, ya. Rasulullah menjadi wasilah. Rasulullah katakan kepadanya, alangkah baiknya engkau kembali dengan si fulan. Maka sang wanita ini bertanya, ya Rasulullah, ini wahyu atau saran? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini saran saja. Dia katakan kalau saran berarti saya tidak mau. Saya tidak mau. Artinya apa? Ini sebuah riwayat dan riwayat-riwayat yang semisal ya, menukilkan kepada kita bahwa ya, kalau sudah berbicara tentang aturan-aturan dalam agama, maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak mampu atau tidak mempunyai keleluasaan untuk merekayasa agama, ya. Sehingga kalau memang itu hal-hal yang bersifat kemaslahatan dalam urusan-urusan muamalah yang beliau pandang dari sisi manusiawi, itu baik beliau hanya sekedar berpendapat, tetapi tidak menetapkannya sebagai suatu bentuk syariat. Sebab apa? Sebab menetapkan sesuatu sebagai bentuk syariat itu membutuhkan wahyu. Membutuhkan apa? Wahyu, membutuhkan keterangan. Ya. Nah, maka Imam Az-Zuhri menerangkan di sini, memberikan ketegasan bahwa Rasulullah itu menyampaikan agama saja. Ya, agama itu datang Rasulullah sampaikan, apa adanya. Ya, Rasulullah tidak pernah berbicara dalam urusan agama melebihi apa yang diwahyukan kepada beliau. Ya, beliau tidak pernah berbicara dalam urusan agama melebihi apa yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa. Ya, Rasulullah itu tidak berbicara menurut keinginannya saja, tidak. Naam. Wa alaina at-taslim, dan kewajiban kita itu hanya pasrah, menerima syariat, konsekuensi syariat itu apa adanya. Artinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang telah dipilih oleh Allah, dan antum tahu bagaimana proses Allah azza wa jalla memilih Rasulullah ya, dan mempersiapkan Rasulullah untuk untuk mengemban amanah wahyu. Itu dari kecil sudah dijaga sampai kemudian dibelah dadanya oleh malaikat ya, dicuci dan seterusnya, lalu dipelihara sampai Allah pilih Rasulullah untuk berikan kepada beliau wahyu, benar-benar dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi demikian saja beliau itu tidak diberikan wewenang
Tidak diberikan wewenang untuk apa? Merekayasa agama atau membuat-buat satu perkara yang ditetapkan sebagai syariat dalam agama. Lalu bagaimana orang-orang yang levelnya berada di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dengan lancangnya ya memodifikasi agama, membuat amalan-amalan atau merumuskan keyakinan-keyakinan yang sama sekali tidak ada asalnya dalam agama, lalu mereka tetapkan sebagai agama. Dan mereka tetapkan sebagai agama, bahkan mereka kampanyekan, mereka dakwakan bahwa itu adalah bagian dari agama. Waliyadzubillah, betapa lancangnya mereka masuk dalam bab yang bukan haknya, ya. Naam. Kemudian wa alaina taslim, kewajiban kita hanya pasrah. Artinya ketika agama itu datang kepada kita, ya, agama itu dijelaskan oleh Rasulullah kepada kita, bagaimana bentuk amalannya, bagaimana bentuk ibadah, maka kita lakukan sebagaimana yang diajarkan, sebagaimana yang disampaikan. Yang tidak disampaikan tidak boleh kita cari-cari. Kemudian apa? Kalau disampaikan kepada kita tentang berita-berita gaib, maka pasrah menerimanya apa adanya. Jangan berpikir mencari sesuatu di balik berita gaib yang kita tidak diberitahu. Kita tidak diberi apa? Beritahu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan kepada kita tentang surga dan keindahannya, sudah cukup sampai di situ. Jangan kemudian kita menambah-nambah penjelasan yang tidak dijelaskan di dalam perkara tersebut, karena itu adalah perkara apa? Perkara gaib. Ya, begitu pula ketika Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita tentang neraka dan seluk-beluknya, maka sudah berhenti di situ dan pasrah menerimanya tanpa apa mengotak-atik. Kalau seandainya dalam berita-berita gaib itu ada hal yang kita tidak pahami, maka sudah pasrah menerimanya. Selama nasnya itu sahih, pasrah menerimanya, ya. Nah, begitu pula ketika kewajiban-kewajiban ibadah ditetapkan, ya Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan bahwa salat subuh itu 2 rakaat, salat maghrib itu 3 rakaat, salat duhur asar 4 rakaat misalnya. Ya sudah, kita pasrah menerima itu tanpa kita harus berpikir kenapa tidak 5, bukan apa? Kenapa tidak 5 saja? Kenapa cuma 3? Salat Isya ini kan waktunya panjang sekali, kenapa cuma 4? Kenapa enggak 5 saja? Atau duhur ini kami sangat sibuk, kenapa 4 enggak 2 saja? Ya, sudah tidak usah dalam hal-hal seperti itu. Ketika syariat ini telah menetapkan suatu bentuk ibadah atau mengabarkan kepada kita suatu bentuk atau suatu berita-berita gaib, maka pasrah menerimanya apa adanya. Ya, pasrah apa? Menerimanya apa adanya. Kenapa? Karena kita tidak diberikan keleluasaan untuk memodifikasinya. Hatta jangankan kita, hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak diberikan wewenang untuk itu, ya. Nah, baik. Demikian makna daripada penjelasan yang disebutkan atau kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimana wa rahimahullah. Kemudian berkata, sampai situ paham ya ikhwan ya? Mafhum ya? Baik. Kemudian berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa an ba'dhi salaf qadamul Islam la yathbutu illa ala qantarati taslim. Ya, yakni punggung Islam ini atau pokok Islam ini dia tidak akan tegak melainkan di atas apa? Di atas punggung kepasrahan, ya. Melainkan di atas punggung kepasrahan. Jadi pokok Islam ini dia tidak akan tegak, dia tidak akan kokoh, melainkan harus berada di atas punggung kepasrahan. Artinya apa? Artinya ketika agama Islam datang, lalu manusia coba masuk di dalamnya untuk mengotak-atiknya, maka agama ini tidak akan kokoh. Agama akan mengalami distorsi. Agama akan mengalami kerusakan-kerusakan. Kenapa? Karena manusia tidak pasrah untuk menerimanya. Ya, manusia tidak pasrah untuk menerimanya. Begitu datang satu bentuk syariat, lalu dia memikirkan dan dia melakukan. Oh, ini tidak benar, ini maksudnya begini. Oh, ini kayaknya begini nggak cocok. Ya, ini sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Ini harus begini dan harus begitu. Akhirnya Islam ini apa? Tidak berdiri tegak. Islam hancur. Islam apa? Hancur. Dan apa ya kawan? Pintu datangnya kehancuran kepada Islam, di dalam Islam, itu ketika manusia tidak menerima Islam ini dengan pasrah. Ya, mereka tidak menerima Islam dengan pasrah. Artinya mereka melibatkan diri mereka dalam menentukan bentuk-bentuk syariat atau dalam menentukan perkara-perkara syariat. Dalam tanda kutip ya. Artinya mereka melibatkan diri mereka, itu artinya mereka juga ikut masuk, campur, ya, ikut campur. Ketika Allah mensyariatkan begini, mereka campur tangan di situ. Oh, ini enggak, ini harusnya begini, harusnya begini, harusnya begitu.
Ya begitu juga ketika akidah berbicara tentang demikian, maka mereka mengatakan oh ini bukan, ini harusnya begini dan harus begini. Ya, ini mereka masuk ikut campur di dalamnya. Dalam apa? Perkara-perkara syariat. Maka disitulah robohnya Islam. Maka sebagian salaf dan kalimat yang semisal dengan ini terdapat di dalam akidah At-Tahawiyah, dinukilkan juga oleh Al-Imam At-Tahawi di dalam akidah At-Tahawiyah, yaitu bahwa apa? Pondasi Islam ini tidak akan kokoh. Ya, Islam ini tidak akan berdiri dengan tegak kecuali di atas punggung kepasrahan. Artinya menerima agama apa adanya. Kalau nggak paham, sudah nggak usah cari-cari. Ya, berhenti di situ. Jangan membahas sesuatu yang nggak dipahami. Karena itu memberatkan diri kita. Memberatkan apa? Diri kita. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan orbit-orbitnya, ya, bintang, bulan, matahari, ya, nggak usah memberatkan diri kita untuk bagaimana mempelajari apa unsur-unsur bintang dan segala macam yang ada di dalamnya, yang itu takalluf, yaitu apa? Itu memberatkan diri kita padanya. Ya syukur-syukur kalau kita memberatkan diri dan tidak sesat. Ya, kalau memberatkan diri tidak sesat saja itu sia-sia, sia-sia. Kenapa? Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan sempurnanya Islam seseorang adalah apa? Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ya. Ya, membahas sesuatu yang tidak bermanfaat sia-sia. Apalagi kalau sampai terjatuh kepada kesesatan, ya, lebih lebih sia-sia lagi, lebih bahaya lagi. Naam. Kemudian berkata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, akhbarana Abu Tahir ibnu Khuzaimah haddatsana jaddi al-Imam. Telah mengabarkan kepada kami Abu Tahir ibnu Khuzaimah haddatsana Jaddi al-Imam. Ya, dia berkata, Abu Tahir ini dia berkata telah bercerita kepada kami kakekku al-Imam. Al-Imam yang dimaksudkan di sini adalah Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi Abu Tahir ini apa? Cucunya al-Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi dia mengatakan bahwa telah bercerita kepada kami al-Imam, yakni kakekku Ibnu Khuzaimah, penulis kitab Sahih, ya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Naam. Haddatsana Ahmad bin Nasr. Dia berkata Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah berkata telah bercerita kepada kami Ahmad bin Nasr. Ahmad bin Nasr. Haddatsana Abu Yaqub Al-Hunaini. Dia berkata telah bercerita kepada kami Abu Yaqub Al-Hunaini. Haddatsana Katsir bin Abdullah Al-Muzani. Dia berkata telah bercerita kepada kami Katsir bin Abdullah Al-Muzani an abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya. Dia berkata, kakeknya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna hadzal din bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Sesungguhnya agama ini dia bermula dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada', dan dia akan kembali asing sebagaimana permulaan datangnya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap asing. Ini tuba itu ada makna yang mengatakan bahwa tuba itu surga, ya. Surga. Ini surgalah bagi orang-orang yang dianggap asing. Jadi secara bahasa ya dikatakan bahwa berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap asing. Nah, tapi kalau kita baca dalam penjelasan sebagian para ulama tentang kalimat tuba ini, mereka mengatakan al-jannah, ya, yaitu surgalah bagi orang-orang yang dianggap asing. Qila ya Rasulullah, ditanyakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa manil ghuraba, siapa yang dimaksudkan dengan al-ghuraba itu? Siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang asing itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzina yuhyuna sunnati min ba'di wa yu'allimunaha ibadallah, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku setelahku, ya, sepeninggalku, wa yu'allimunaha ibadallah, dan mereka mengajarkan sunnahku itu kepada hamba-hamba Allah, yaitu kepada umat. Nah, ya ikhwan, azani Allahu wa iyyakum. Di sini kita berikan beberapa catatan penting, ya. Di athar ini, ya,
yang dikeluarkan dengan lafaz yuhyuna sunnati min ba'di, ya mereka menghidupkan sunnahku sepeninggalku, wa yu'allimunaha ibadallah, dan mereka mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah. Ini lafaz riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir, di dalam Mu'jamul Kabir. Meskipun ya athar dengan lafaz seperti ini masih diperbincangkan oleh para ulama, ya. Diperbincangkan oleh para ulama secara sanad. Diperbincangkan oleh para ulama secara sanad. Nah, namun di sini anak sebutkan ya, sanad yang kalau kita rujuk kepada Mu'jamul Kabir Al-Imam At-Tabrani, itu sanadnya disebutkan. Al-Imam At-Tabrani berkata begini, haddatsana Abu Zimba Ruhu bin Faraj Al-Misri, telah bercerita kepada kami Abu Zimba Ruh bin Faraj Al-Misri. Ini rawi orang Mesir, ya. Rawi orang Mesir, ini ma'ruf ini rawi. Kemudian apa? Dia berkata haddatsana Sa'id bin Abi Ayyub, telah bercerita kepada kami Sa'id bin Abi Ayyub. Sa'id bin Abi Ayyub juga perawi Mesir, ya, dia Mesir, thiqah juga. Para ulama dia thiqah. Dia berkata haddatsani Abu Marhum Abdurrahim bin Maimun, telah bercerita kepada kami telah bercerita kepadaku Abu Marhum Abdurrahim bin Maimun. Ini apa namanya? Para ulama sebagian mengatakan dia ini rawi yang soduk, rawi yang soduk. Ya, karena rawi ini soduk, maka riwayat ini dihasankan oleh sebagian ulama, diantaranya Al-Imam Albani rahimahullah. Nah, bentuk-bentuk rawi yang soduk itu, yang hasan itu adalah derajatnya apa? Soduk. Nah, kemudian apa? Dia berkata an Sahal bin Mu'ad, dari Sahal bin Mu'ad. Sahal bin Mu'ad itu anaknya Mu'ad bin Jabal. Ya, dia berkata an Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal. Nah, inilah sanad yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir. Nah, kalau kita lihat perbincangan para ulama tentang hadis ini, ya, lafaz hadis ini, yang kita katakan lafaz hadis ini ada di dalam Mu'jamul Kabir, maka ini sanadnya. Kalau sanadnya di sini, maka insya Allah sanadnya ini baik, ya, sanadnya baik. Maka benarlah yang dikatakan oleh Al-Imam Albani bahwa hadis dengan lafaz seperti ini juga dia apa? Dia hasan, ya. Dia hasan. Nah, di mana Mu'ad bin Jabal berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu kama bada, fatuba lil ghuraba." Ya, Islam itu dia bermula dalam kondisi yang asing dan dia akan kembali sebagaimana asingnya itu. Yakni di awalnya itu dia akan kembali sebagaimana awalnya dia datang. Naam. Qila wa manil ghuraba ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, siapa yang dimaksudkan dengan al-ghuraba itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau bersabda, alladzina yuslihuna idza fasada nas, alladzina yuhyuna sunnati min ba'di wa yu'allimunaha ibadallah. Yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku sepeninggalku dan mereka mengajarkannya kepada orang lain. Wa fi lafdin, kata Imam At-Tabrani, dan di dalam satu lafaz itu disebutkan, ya, disebutkan alladzina yuslihuna idza fasada nas, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia itu dia benar-benar berada dalam kerusakan, ya. Nah, ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita bicara tentang al-ghuraba, maka kita merujuk kepada penjelasan Al-Imam Albani rahimahullah di dalam silsilah as-sahihah. Itu beliau ada menyebutkan kurang lebih 6 makna yang berkaitan dengan makna al-ghuraba. Di antaranya Al-Imam Albani di dalam silsilah as-sahihah itu beliau menyebutkan makna ghuraba. Yang pertama yaitu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu Rasulullah mengatakan alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang memperbaiki kerusakan di saat manusia telah rusak. Orang-orang yang mengadakan perbaikan, ya, atau memperbaiki kerusakan tatkala manusia telah rusak.
Ini makna yang pertama dari makna ghuraba. Dan ini ada dalam apa? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini makna pertama. Makna kedua tentang al-ghuraba adalah disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani ini yang kita bacakan tadi di sini, yaitu apa? Alladzina yuhyuna sunnati wa yuallimunaha ibadallah. Yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mereka mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah. Mana yang kedua dari makna al-ghuraba. Mana yang ketiga adalah qaumun salihuna fi nasin su'in kathirin fi man yasihim aktsaru mimman yuti'uhum. Mana yang ketiga itu adalah yakni segolongan kaum yang saleh, ya, di tengah banyaknya manusia yang buruk. Ya, segolongan kaum yang saleh di tengah keumuman manusia yang buruk atau kebanyakan manusia yang buruk. Nah, yang menaati mereka atau yang menentang mereka lebih banyak daripada yang menaati mereka. Yang menentang mereka lebih banyak daripada yang menaati mereka. Ini makna yang ketiga dari makna al-ghuraba. Nah, ini datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani tadi. Nah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Jadi kalau makna ghuraba dalam makna yang ketiga itu adalah apa ya, ikhwan? Ini satu kaum yang saleh di tengah-tengah kebanyakan manusia yang sudah rusak, yang menaati mereka lebih sedikit daripada yang menentang mereka, ya. Jadi banyak yang menentang mereka. Ini makna yang ketiga dari makna al-ghuraba. Makna yang keempat disebutkan dalam silsilah as-sahihah oleh al-Imam Albani adalah nuza'un minal qabail. Nuza'un minal qabail. Yaitu apa? Orang-orang terpencil dari berbagai kabilah. Orang-orang terpencil dari berbagai kabilah. Ini ada dalam riwayat Ahmad. Ini ada dalam riwayat Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad beliau. Nah, mana yang kelima? Mana yang kelima dari makna al-ghuraba adalah alladzina yafirruna bidinihim minal fitan. yakni orang-orang yang lari membawa agama mereka dari berbagai fitnah. Orang-orang yang lari membawa agama mereka dari berbagai fitnah. Ini ada dalam riwayat At-Tirmidzi. Ada dalam riwayat At-Tirmidzi. Ini makna yang kelima daripada makna apa? Al-ghuraba. Alladzina yafirruna bidinihim minal fitan. Orang-orang yang lari membawa agama mereka dari berbagai macam fitnah. Ini mereka menghindar dari berbagai macam fitnah untuk apa? Menjaga kemurnian agama mereka. Ini saya ingat ya ikhwan. Saya ingat sekali dengan orang-orang yang menyelamatkan agama mereka dari berbagai macam fitnah ini. Saya punya satu kisah ya. Itu suatu ketika waktu saya masih berada di negeri Yaman, itu saya pernah berziarah di Syekh Muhammad Shumailah, ya. Muhammad Shumali, itu beliau di Shumailah di Jami'ul Khair. Itu saya suatu ketika selesai dars duhur di situ. Karena kalau saya dari kampus itu duhurnya sering di situ, jadi saya belajar di situ dari duhur sampai asar. Nanti setelah asar baru saya pulang ke markis tempat saya tinggal, mulai lanjut pelajaran di sana. Tapi pelajaran saya duhur sampai asar itu di tempatnya Syekh Muhammad Shumali. Nah itu satu ketika saya diundang makan siang sama beliau. Jadi makan siang sama beliau, diajak ke tempatnya makan siang. Begitu makan siang, sebelum makan kita lagi tunggu-tunggu makanan, itu beliau menyebutkan hadis dengan lafaz dan kita menghafalnya. Saya menghafalnya. Jadi beliau sebutkan hadis yang luar biasa sekali terkait dengan orang yang menghindar diri dari fitnah ini. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud itu apa? Inna sa'ida lamanijtuni bal fitan. Orang yang bahagia itu orang yang beruntung itu orang yang dihindarkan dari berbagai fitnah. Inna sa'ida lamanijtuni bal fitan. Ya, seseorang yang beruntung itu orang yang dihindarkan dari berbagai macam fitnah. Inna sa'ida lamanijtuni bal fitan. Orang yang beruntung itu orang yang dijauhkan dari berbagai
fitnah. Ini sampai 3 kali hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, wala manijitu wala manijit wala manijtubuliya, yakni apa namanya? Barang siapa yang ibtuliyah, yakni diuji oleh Allah, fasabara, lalu dia bersabar, fawaha, maka betapa indahnya dia dalam kesabaran itu. Subhanallah ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ya kalimat bahwa orang yang bahagia, orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari apa? Dari fitnah. Orang yang menjauh dari pintu-pintu fitnah, dan orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk dia punya kekuatan menjauh dari berbagai fitnah. Dan ini Rasulullah sebut sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Yaitu apa? Inna sa'ida lamani jitunibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah. Yang kali yang keempatnya Rasulullah mengatakan wala mani betulia. Siapa yang berikan ujian oleh Allah, diuji oleh Allah, fasabara, lalu dia bersabar dalam ujian itu. Dia sudah berusaha menghindari dari fitnah, dan upayanya menghindar dari fitnah itu menyebabkan dia mendapatkan ujian-ujian, ya. Lalu dia bersabar di dalamnya, maka fawaha, maka betapa bagusnya dia dalam kesabarannya itu, ya. Nah, masya Allah. Ini sifat-sifat orang-orang yang guraba, orang-orang yang guraba. Selaras dengan hadis ini, yakni Rasulullah mengatakan alladzina yafirruna bidinihim minal fitan. Orang-orang yang lari membawa agama mereka dari berbagai macam fitnah. Untuk apa? Untuk menjaga agama mereka. Jadi jangan dekat-dekat pintu fitnah. Jangan dekat-dekat pintu fitnah. Apa itu pintu fitnah? Pintu fitnah itu perdebatan. Ya, di antara pintu fitnah itu perdebatan. Bergaul dengan ahlul ahwa, ya, dan seterusnya. Itu pintu fitnah. Karena Rasulullah mengatakan begini, ma dhalla qaumun, tidaklah sesat suatu kaum itu ba'dal huda, setelah Allah memberikan mereka hidayah, petunjuk, illa utul jadala, kecuali diberikan mereka hobi berdebat, ya, diberikan hobi berdebat. Tadinya Allah sudah berikan dia petunjuk, dia sudah berada dalam hidayah, dia sudah yakin, tapi karena dia hobi berdebat, akhirnya virus masuk, terganggu lagi apa yang telah dia yakini. Nah, ini salah satu pintu. Demikian juga pintu fitnah adalah pintu-pintu penguasa, ya, dan seterusnya, bergaul dengan ahlul ahwa dan seterusnya, itu adalah pintu-pintu fitnah. Maka di antara sifat orang-orang guraba itu orang-orang yang menghindar dari berbagai macam pintu fitnah. Karena ini makna yang kelima daripada makna al-ghuraba. Makna yang keenam dari makna al-ghuraba yang disebutkan oleh Al-Imam Albani di dalam silsilah as-sahihah adalah qaumun qalilun fi nasin su'in katsir. Yaitu apa? Segelintir kaum yang baik di tengah banyaknya orang yang buruk. Ya, segelintir kaum yang baik di tengah banyaknya orang yang buruk. Qaumun qalilun fi nasin su'in katsir. Ya, yaitu segelintir orang yang baik di tengah-tengah banyaknya orang yang buruk. Ini makna yang ke-6 daripada makna al-ghuraba. 6. Maka kalau ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, ala kulli hal, hadis-hadis tentang al-ghuraba datang dengan berbagai macam lafaz itu, semuanya satu dengan lain saling mendukung sehingga riwayat-riwayatnya dapat diterima. Riwayat-riwayatnya dapat diterima. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Albani rahimana wa rahimahullah di dalam silsilah as-sahihah. 6. Taib. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Jadi atsar ini disebutkan, ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa tingginya kedudukan orang-orang yang al-ghuraba itu. Betapa tingginya kedudukan al-ghuraba itu. Ini orang-orang yang menyelamatkan agamanya dari berbagai macam fitnah, orang-orang yang melakukan perbaikan di tengah-tengah manusia yang sudah rusak, orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah dan seterusnya. Dari 6 makna daripada makna al-ghuraba. Betapa tingginya kedudukan mereka, ya. Betapa tingginya kedudukan mereka. Dan ini hadis disebutkan sebagai motivasi agar senantiasa setiap muslim yang menginginkan jalan keselamatan, ya, ingin membawa agamanya pada keselamatan, hendaklah dia menjadi al-ghuraba, yakni dia berjalan pada sifat-sifat al-ghuraba, orang-orang al-ghuraba, na'am, yang dianggap asing tersebut. Baik. Kemudian selanjutnya berkata
Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, akhbarana Abu Abdillah Al-Hafidh qal, telah bercerita kepada kami Abu Abdillah Al-Hafidh, dia berkata, sami'tu Abul Hasan Al-Karizi yaqul, aku pernah mendengar Abul Hasan Al-Karizi berkata, sami'tu Ali bin Abdul Aziz, saya pernah mendengar Ali bin Abdul Aziz yaqul berkata, sami'tu Abul Qasim bin Salam, saya pernah mendengar Abul Qasim bin Salam, yakni Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ya. Ini seorang imam yang sangat ma'ruf sekali. Kalau kita baca buku-buku fikih, kita sering dapat pendapat-pendapat beliau. Apalagi kalau kita baca Fathul Bari ya. Dalam Fathul Bari itu Al-Hafidh paling sering menyebutkan pendapat-pendapat beliau. Nah, dia berkata, al-muttabi' li sunnah kal qabid alal jamar. Ya, berpegang teguh dengan sunnah itu seperti apa? Menggenggam, mengikuti sunnah itu seperti menggenggam bara api. Wa huwal yauma indi afdalu min darbi sayfi fi sabilillah. Ya. Dan itu hari itu bagiku adalah lebih afdal daripada berperang di jalan Allah Azza wa Jal. Naam. Ya ikhwan, ucapan ini ada asalnya adalah terdapat ada ucapan yang mirip dengan ini dari ucapan Fudail bin Iyad ya. Dari ucapan Fudail bin Iyad yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dahabi di dalam Siyar A'lam Nubala. Yaitu Fudail bin Iyad berkata, al-muttabi' li sunnah kal qabid alal jamr. Ya, orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu seperti orang yang menggenggam bara api. Wa huwal yauma a'azzu minal qabidi alal jamar. Ya, kata beliau, bahkan hari ini ia lebih langka ya daripada berpegang teguh dengan sunnah itu adalah suatu perkara yang sangat mulia sekali, yang sangat langka daripada hari di mana orang-orang memegang bara api itu ya. Ini menunjukkan bahwa berpegang teguh atau mengikuti sunnah di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah itu benar-benar berat sekali ya. Benar-benar berat, dia punya cobaan yang banyak, ujian dan seterusnya. Dan ini kata beliau, wa huwal yauma a'azzu minal qabid alal jamar. Yani, dan dia bahkan hari ini, hari berpegang teguhnya dengan sunnah itu, dia bahkan lebih lagi daripada orang memegang bara api. Ini begitu dahsyatnya, begitu beratnya. Nah, ucapan Fudail bin Iyad. Adapun ucapan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu terdapat dalam syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah oleh Al-Imam Al-Lalaka'i. Ada yang membacanya Al-Lalika'i, yang ma'rufnya Al-Lalaka'i ya. Itu dalam syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah, itu disebutkan ya, ucapan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ini dengan lengkap ya. Itu dia mengatakan, al-muttabi' li athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghurbah kal qabid alal jabar. Orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa keterasingan itu seperti orang yang qabid, seperti orang yang menggenggam alal jamar, menggenggam bara api. Wa huwal yauma indi a'zamu ajran minad daribi bi sayfi fi sabilillah. Ya, kata beliau, menurutku ya hari ini hari orang memegang sunnah di hari-hari beliau itu, dia lebih besar pahalanya daripada orang yang berperang di jalan Allah. Ini kalau zaman Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, itu dia mengatakan orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah itu seperti orang memegang bara api. Tetapi pada hari di mana beliau hidup, beliau melihat berbagai macam fitnah, itu beliau mengatakan bahwa memegang sunnah pada hari-hari itu pahalanya lebih besar daripada berjihad di jalan Allah. Artinya coba antum bayangkan, ya, di zaman Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu begitu beratnya berpegang teguh dengan sunnah. Apalagi kalau beliau menyaksikan zaman kita, ya. Beliau menyaksikan zaman kita tentu lebih dahsyat lagi ya. Zaman yang luar biasa sekali. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu
dia mempunyai ujian-ujian yang sangat berat sekali. Sehingga beliau memandang beratnya berpegang teguh dengan sunnah di zaman yang penuh dengan fitnah itu pada zaman beliau ya, itu lebih afdal daripada apa? Berjihad. Nah, ini bukan sisi pahala tapi apa? Sisi upaya dia, pertahanan diri dia yang dibutuhkan untuk berpegang teguh dengan sunnah itu ya. Nah, orang kalau berjihad di jalan Allah, nah, orang kalau berperang, itu sudah pernah berperang di jalan Allah belum menantu? Hah? Kalau belum daftar kita kirim ke mana? Nah, taib. Ingat orang kalau meninggal belum ada niat untuk berjihad mati dalam keadaan apa? Nggak? Mati munafik, nifak. Sudah punya niat jihad belum? Hah? Nah, kalau sudah punya ya daftar, jangan cuma niat doang. Taib, apa ya? Naam. Ikhwana fiddin azani Allah wa ikum. Yani apa namanya? Orang kalau berjihad itu ya dia yang ketakutan dia itu hanya bayang-bayang pedang aja. Antum belum pernah membayangkan kalau perang modern ya mungkin gampang aja orang sembunyi dari balik-balik tinggal tembak dos mati ya. Tapi kalau orang berpegang dengan alat-alat tradisional itu lebih ngeri lagi ketimbang dengan alat-alat modern. Modern itu kita bersembunyi tembak orang tiba-tiba mati nggak lihat musuh. Tapi ketika antum dengan pedang atau panah berhadapan dengan orang itu bayangannya luar biasa ya. Ketakutannya luar biasa sekali. Maka pantas Rasulullah mengatakan apa? La tatamannawul aduwa. Jangan apa? Hayal-hayal untuk berhadapan dengan musuh. Jangan bercita-cita untuk berhadapan dengan musuh, tidak boleh. Tetapi apa? Fa'in laqitumuhum, kalau seandainya kalian terpaksa bertemu dengan mereka, fathbutu, maka apa? Istiqamalah. Dalam lafaz lain dikatakan fasbiru, maka bersabarlah menghadapi mereka. Kenapa? Fa'innal jannata fi dhilalis suyuf. Karena sesungguhnya surga itu berada di bawah bayang-bayang sabetan pedang. Surga itu berada di bawah bayang-bayang sabetan pedang. Antum belum pernah membayangkan bagaimana sabetan pedang itu dia lewat di atas kepala. Ya, atau pas dia lewat dan ujungnya saja misalnya gores apa pundak antum misalnya. Bagaimana kengeriannya. Nah, maka ikhwan fillah Allah ya. Tapi kalau orang di badan jihad, ngerinya cuman begitu, dia berhadapan begitu selesai. Artinya jelas musuhnya itu, ya, jelas lawannya. Tapi ketika memegang sunnah di tengah-tengah fitnah itu nggak jelas musuhnya, nggak jelas, lebih berat lagi ya. Nggak jelas musuhnya tiba-tiba saja ada, tiba-tiba saja antum difitnah, tiba-tiba saja antum di apa, di macam-macam, disakiti, di macam-macam, sudahlah. Artinya tidak jelas musuhnya. Maka ini lebih berat lagi orang berpegang teguh dengan sunnah di zaman-zaman yang penuh dengan apa ya, ikhwan, penuh dengan fitnah. Kalau antum tanyakan, Ustadz, apa korelasinya? Al Imam As-Sabuni menyebutkan asar-asar ini di bab ini. Kita ini kan sedang bicara ya tentang apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah ya. Kenapa beliau menyebutkan? Maka kita katakan bahwa korelasinya adalah kalau kita berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka tidak boleh ada lain kecuali harus pasrah menerimanya sebagaimana menerima syariat yang lain, sebagaimana menerima syariat ibadah dan lainnya ya, harus pasrah menerimanya. Yang kedua, antum harus tahu konsekuensi berpegang dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan jalan yang ditempuh oleh para salafun as-saleh, itu dia mempunyai ujian yang berat. Dia mempunyai ujian yang berat. Karena itu bagian dari sunnah, berpegang teguh dengan apa? Akidah yang benar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bagian dari sunnah apa bukan? Bagian dari sunnah. Oleh sebab itu secara umum berpegang teguh dengan sunnah itu mempunyai ujian yang berat dan di dalamnya adalah apa? Berpegang teguh dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan metode yang telah ditempuh oleh para salafuna as-salih. Itulah korelasinya. Paham ya ikhwan? Naam. Baik. Jadi kalau antum berpegang teguh di situ kemudian antum dibilang oh ini orang yang apa? Menyamakan Allah dengan makhluk, ini mujassim, orang yang mengatakan Allah punya wujud dan seterusnya, itu biasa. Antum harus tahu berpegang teguh dengan sunnah ini memang benar-benar mempunyai ujian yang sangat berat. Nah, baik. Demikian ya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini apa? Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Ada satu riwayat lagi kita selesai dalam bab ini dan kita masuk pada fasal yang berikut yaitu al-ba'tsu ba'dal maut, yaitu kebangkitan setelah kematian. Tapi kita masih selesaikan satu athar lagi. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.